Ya. Halo teman-teman, balik lagi sama gua Ridwan di channel Ridwan Superman. Kali ini gue kedatangan tamu yang bisa dibilang tamunya itu spesial karena ini di konten pertama yang bintang tamunya itu cewek. Nah sekarang tanpa basa-basi lagi karena orangnya pun udah ada di samping gua, kita langsung aja ke orangnya. Selamat sore Putri. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Put, apa kabar Putri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Untuk kegiatan saat ini apa yang lagi dijalani? Kegiatan saat ini lagi nyusun tugas akhir, terus udah gitu lagi aktif di beberapa komunitas juga. Sama lagi sebenarnya sekarang tuh lagi mempelajari ini sih tentang persatwa liaran. Persatwa liaran. Jadi gimana tuh persatwa liaran itu? Gak, jadi maksudnya aku sedang mempelajari guys tentang satwa liar gitu. Berarti lebih ke situ ininya apa kegiatannya? Iya. Untuk kuliahnya sekarang gimana? Lagi nyusun. Berarti di semester akhir ya sekarang ya? Semester akhir. Semester akhir. Nah, untuk kedepannya berarti gimana? Prospek kedepannya? Prospek kedepannya sebenarnya sih kalau cita-cita pengennya jadi profesional fotografer sama DOP. Tapi ya karena hobi juga di satwa liar pengen ngembangin juga sih. Ya udah, mudah-mudahan kita doain semoga Pujas bisa menjadi apa tadi? Fotografer profesional. Iya, Ya. fotografer profesional. Oke, Put. Sekarang kita langsung masuk aja ya ke pembahasannya. Oke. Yang pertama, sebelum Ridwan bawa ke poin-poin yang ya bisa dibilang cukup banyak lah ya. Ridwan mau tarik dulu ke belakang nih. Pertanyaan yang pertama, Putri punya berapa bersaudara sih? Aku tuh sebenarnya 3 bersaudara. Ya. Aku anak pertama, punya adik 2. Perempuan semua. Oh, Putri itu anak pertama. Perempuan semua, kebetulan. Perempuan semua. Gitu ya. Tapi hubungan sama adik-adik atau sama orang tua kayak gimana? Alhamdulillah kalau hubungannya mah baik-baik aja. Cuman ya kalau sama ade mah kalau nggak berantem kayaknya aneh. Ya, Oh, pasti maksudnya- berantem. Iya, nggak pasti juga sih, maksudnya yang namanya ade Ada sama aja lah ya. kakak, ada aja lah yang bikin berantem gitu. Oh ya, by the way guys, sorry kalau misalkan suaranya agak berisik karena ya ini juga di luar gitu, jadi pinggir jalan, ya apa adanya lah ya. Oke Put, dilanjut ya. Ini itu kan masuk pembahasannya mengenai bullying. Nah, di sini Ridwan mau tanya nih, kapan sih Putri ngerasa kalau Putri itu pernah dibully? Dan karena apa? Kalau dibilang tanya pas SMP pernah. Gak tahu sih karena apanya, aku juga nggak ngerti. Tapi yang jelas lumayan agak parah sih waktu SMP mah. Oh, agak parah. Berarti pertama kalinya SMP. Kalau pertama kali sebenarnya dari SD juga pernah sih. Tapi apa ya? Kalau SD tuh bisa dibilang bully atau enggak ya? Soalnya pernah difitnah juga sih. Di fitnahnya itu seperti apa? Ada lupa kejadiannya kayak gimana, lupa beneran. Tapi yang jelas pokoknya mah sampai ribut gitu, sampai Eyang juga datang ke sekolah sih. Sampai datang ke sekolah. Padahal di situ Putri nggak bilang sama sekali atau gimana? Atau sempat bilang juga? Kayak sempet bilang sih iya deh kayaknya. Lupa soalnya itu kan udah lama banget pas SD kan. Berarti dari SD udah merasa berarti ya bisa dibilang gitu ya. Dari SD udah mulai dibully, terus SMP juga. Nah, SMP yang lebih parah ini, parahnya itu sampai gimana sih kalau boleh tahu? Kalau SMP itu sebenarnya lebih ke dibully fisik iya, dibully verbal iya. Sebenarnya kalau bisa dibilang mungkin menurut orang lain nggak terlalu parah karena kayak cuma didorong, dipelototin, terus disenggol gitu-gitu doang sih. Cuman menurut aku merasa terintimidasi karena itu gitu. Sampai dipelototin. Iya, dipelototin. Bisa dibilang sering nggak sih kalau karena fisik itu?
Sering lah, karena kan aku biasanya mungil kan badannya. Oh, iya sih. Tapi enggak, Putri lucu-lucu. Karena Asik. mungil. Ya. Nah, terus dari SMP beranjak dong ya ke SMA. Nah, di SMA ini gimana? Kalau di SMA sebenarnya kalau aku sih nggak terlalu nyebut nggak bilang dibully parah sih, karena kan aku tahu maksudnya mereka kan cuma main-main gitu. Terus sama ya biasa paling dibully sama teman sekelas, dikatain pendek, dikatain kidal, itu mah udah biasa. Oh Maksudnya, iya, kidal. Putri nulis pakai kidal ya? iya, aku kidal. Hmm. Maksudnya kayak ya biasa, bukan termasuk bully yang parah lah Hmm. menurut aku. Nah, karena Putri kan pernah satu sekolah ya nih sama Ridwan. Hmm. Dulu itu bully untuk Pujas, Hmm. selain fisik, ada juga nih. Kalau Pujas itu punya dunia sendiri. Iya emang. Itu betul apa enggak? Iya emang. Maksudnya kalau dunia sendiri, maksudnya kalau aku lebih asik sendiri sih. Karena kenapa aku lebih asik sendiri? Ya nggak tahu, lebih nyaman sendiri aja. Maksudnya kalau aku gak bisa terlalu banyak berinteraksi dengan orang. Jadi kalau interaksi sama orang terlalu banyak atau terlalu sering tuh cepet capek, jujur. Cepet capek. Terus apa ya? Ya pokoknya intinya gitu sih. Kalau berinteraksi dengan orang terlalu banyak, terlalu sering, pasti cepet capek. Makanya lebih asik sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Tapi itu ya sampai gitu. ngomong sendiri kan? Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Kalau ngomong sendiri paling juga ya gitu, sama ya ngobrol dengan diri sendiri, kayaknya orang-orang juga wajar deh. Ya kan kalau orang-orang itu ngomong sendirinya itu dalam hati pun. Kalau Pujas kan di sini kayak Oh kadang gitu ya. ngoceh, tapi bukan ngoceh sih, kayak ngedumel cuma keluar gitu suaranya. Jadi orang-orang tuh lihat Putri teh, ih apa sih gitu. Ya kalau Ngomong kadang-kadang sendiri. kalau udah capek banget ngedumel pasti sih. Udah pasti ngedumel sendiri sih itu mah, kalau misalnya udah, apalagi kalau udah capek banget tuh udah pasti. Oke, berarti dilanjut ya. Hmm. Apa perasaan Putri gitu? Pujas pas pertama atau nggak pertama deh, pas merasa dibully gitu, perasaan Pujas itu kayak gimana sih? Sebenarnya kalau misalkan aku sih tipe orang yang nggak terlalu masukin ke hati ya, kecuali kalau misalnya emang udah parah banget baru. Cuman kalau misalkan hal-hal yang biasa kayak yang nggak terlalu dipikirin sih, biasa aja. Oh, jadi Bodoh amat. bodo amat aja gitu ya. Sebelum itu sampai parah banget mah. Tapi pernah nggak sih kayak dibully itu nggak cuma ke diri Pujas saja, tapi sampai ke keluarga lo atau gimana gitu? Kalau ke keluarga kayaknya enggak sih. Nggak ada. Oke, berarti cuma untuk Pujasnya aja sendiri gitu ya, untuk bulian yang datang itu. Di sini ada lagi, bagaimana sikap Pujas menghadapi mereka atau orang-orang yang pernah membuli Pujas? Kalau selama ya balik lagi, kalau misalkan mereka ngebulinya nggak parah, aku sih benar-benar kayak ya udah sih bodo amat gitu. Ngapain juga diurusin gitu, aku juga punya urusan sendiri gitu. Tapi kalau misalkan kalau udah parah, lebih ke, maksudnya kalau udah parah sampai trauma kayak zaman SMP, jujur pernah self harm juga sih. Lebih ke cutting sih kalau self harm. Dulu lebih ke cutting. Cutting maksudnya gimana? Oh, serius? Itu SMP. Karena menurut aku itu paling parah. Terus nyakitin diri sendiri gitu? Iya, menyakiti diri sendiri. Kenapa bisa sampai kayak gitu? Apa Putri ngerasa Gini. kenapa sih diri aku kayak gini atau gimana sih? Jujur karena nah itu balik lagi, karena kan menurut aku itu udah parah ya. Ya. Aku nggak otomatis aku kan nggak menerima dong kalau aku diperlakukan seperti itu. Di satu sisi aku nggak menerima, di sisi lain aku nggak bisa ngomong sama siapa-siapa, karena ketika aku ngomong justru aku malah tambah dibully gitu. Oh, berarti lebih baik lebih nyakitin diri Iya, sendiri ya gitu ya. udah. Impactnya parah juga. Iya emang. Oke, berarti dari bully di sini nih, Putri pernah nggak sih ngelapor kayak ke orang tua atau bahkan ke pihak yang berwajib gitu? Dari aku SD
sampai sekarang kalau aku dibilang nggak pernah ngomong sama siapa-siapa. Aku pendam semuanya sendiri. Oh berarti orang tua pun nggak tahu kondisi Putri di sekolah suka dibully atau gimana? Mungkin kalau dari wali kelas mungkin bisa tahu ya. Ya, Mungkin. kalau di kelas. Tapi kalau dari akunya sendiri yang ngomong, aku nggak pernah ngomong. Berarti oke deh, pas wali kelas tahu, apa Putri pernah dipanggil ke ruangan BK untuk konsultasi atau gimana gitu? Pernah, tapi aku nggak pernah ngomong apa-apa. Terus pas di situ cuma ditanya-tanya aja. Cuma Putri? ditanya-tanya, aku jawab seperlunya. Nggak pernah cerita, usah nggak pernah cerita sampai detail apa. Enggak. Karena ya sebenarnya ini salah sih. Karena kan kalau yang tahu Kang Zain Permana itu Kang Zain tuh sering bilang yang namanya perasaan itu nggak boleh dipendam. Apapun yang kita rasain ya harus kita keluarin gitu. Karena kan perasaan tuh salah satu ibarat barang yang bisa kita share juga gitu. Tapi kalau aku nggak tahu sih, dari kecil itu tuh selalu mentoksik diri aku sendiri buat kayak lo tuh kalau di depan orang tuh nggak boleh kelihatan sedih, lo tuh harus kelihatan bahagia di depan orang lain. Oh berarti itu alasannya. Iya. Oke. Oke, Put, dilanjut lagi. Tadi kan udah cerita banyak juga ya. Nah di sini pernah nggak sih selain pas SMP itu semua bulian yang masuk itu ngebuat mental Putri itu down? Kalau jangan ditanya itu mah, ya udah pastilah. Jadi tiap dari SD pun begitu ya? Ya nggak ya bisa dibilang ya. Apa yang bisa apa namanya nih? Increase ya? Increase teh? Yang bisa naikin mood Putri gitu? Kalau yang naikin mood, aku sih biasanya dari dulu paling nyanyi nggak jelas di kamar. Kalau sekarang kan punya peliharaan ya, kucing, ya paling main aja sama peliharaan di rumah. Berarti main sama kucing atau enggak nyanyi-nyanyi gitu? Nyanyi nggak jelas di kamar gitu. Sendirian itu teh? Ya sama nonton YouTube buat nambah-nambah itu kan ilmu lagi, karena kan lagi mendalami bidang persatwa liaran. Nah kalau boleh tahu nih, apa aja sih hal terparah kayak kalau misalkan ngebully cuma fisik, misalkan apa sih yang apa ya dibilangnya? Yang paling parah menurut aku. Terus gimana sih perbuatan mereka teh? Jas? Sebenarnya kalau menurut aku yang paling parah tuh kan aku waktu SMP pernah kecelakaan motor. Sampai kaki kanan aku retak kan. Aku gak pengen di posisi orang mana sih yang mau kecelakaan, gak ada kan. Aku lagi kecelakaan, lagi kondisi yang benar-benar luka. Ini aja masa emang cukup parah kan. Ini kulit epidermis yang kita bisa pegang. Ya. Bagian bawah mata kanan sama sini tuh habis waktu SMP tuh. Pas kecelakaan tuh. Aku lagi kondisi kayak gitu, tetap aja mereka tuh ngebully aku gitu, malah bilang aku caper lah apalah gitu. Sampai dikatain caper. Nah, padahal kan emang iya namanya kecelakaan, siapa sih yang mau gitu. Iya betul. Namanya itu sih yang menurut aku paling parah, karena kan aku udah tahu lagi sakit gitu. Itu bukan luka bohongan, benar-benar perih gitu. Yang aku rasain tuh perih, udah perih ini kaki sakit gitu. Sampai akhirnya yang harusnya aku di deker apa di apa sih, pokoknya di yang di gips. Sampai akhirnya yang harusnya aku di gips 2 bulan, aku cuma 1 bulan. Karena maksain takut ada omongan lagi dari teman-teman. Karena maksain. Untuk saat ini Put, di tempat kuliah apakah pernah ngerasain dibully lagi apa enggak? Alhamdulillah sih enggak sih kalau di kuliah mah. Karena kan kebetulan aku kan kuliah masuk jurusan desain komunikasi visual. Alhamdulillah anak-anaknya pada santai-santai. Justru karena kebanyakan cowok, aku malah nggak pernah dianggap perempuan sama mereka, serius. Oh berarti disamaratain, Iya. dianggap cowok gitu? Iya. Kalau di absen ya sama dosen, ini misal di kelas tuh kan cewek cuma 4 orang. Setiap kali dosen nanya, ini ceweknya cuma ada 4 orang ya,
pasti mereka itu yang anak-anak cowok tuh pada nyaut, enggak bu, pak, yang cewek tuh cuma 3 orang. Aku nggak pernah dihitung cewek, serius. Kenapa bisa dianggap kalau Pujas itu cowok? Karena Apakah kelakuan Pujas yang seperti apa gitu? Karena aku kalau misalkan gak lagi gabung sama mereka nih ya, kalau misalkan ya gitu kayak cowok aja gimana. Kalau misalnya lagi Ngerokok gabung gitu? nggak ngerokok Oh, juga. nggak. Cuma maksudnya kayak ngobrol pas sewot-sewot. Terus kalau misalkan kalau lagi berantem bener-bener berantem. Serius, bener-bener berantem. Kayak dulu SMA kali ya? Ya. Sama teman sekelas. Ya, oke. Kayak gitu, cuman kan bentuk hari lah, misalnya berantemnya nggak bener-bener berantem. Dari pas Pujas SD, SMP, SMA, kalau di kuliah udah tentu lah ya punya teman gitu. Nah di SD, SMP, SMA ini Pujas ngerasa ada teman nggak sih? Teman dekat ada. Kalau SD ada punya teman dekat. SMP ada 2 orang teman dekat. SMA udah tau lah ya siapa 2 orang. Berarti paling banyak SD. SD berapa orang tadi? SD 2 juga sih. Paling banyak 2. SD 2 orang teman Putri, SMP 2 orang juga teman, SMA 2 juga. Kalau SMA kalau di sekolah iya 2. Cuman kalau di luar sekolah ada 3 lah. Ada 3. Berarti Itu teman les. Berarti dari SD, SMP, SMA 2 aja gitu yang Iya, nemenin yang emang dekat, benar-benar yang bareng gitu ya. Itu apa punya latar belakang yang sama juga sama Pujas atau gimana? Enggak, mereka beda. Cuman aku doang yang dia kalau misalkan duaan itu teh ya cuman aku doang yang di itu. Yang menjadi korban. Nah, kan tadi Pujas bilang kayak kalau aku tuh tertutup gitu, nggak pernah bilang ke siapa-siapa kalau aku dibully ini itu gitu ke orang tua. Nah, kalau ke temen ini yang 2 ini pasti kan 2 orang ini tuh orang terdekat gitu. Pernah nggak sih kayak ngeluh sharing gitu, kenapa ya aku tuh dibully terus Kalau gitu. sharing pernah, tapi kalau misalkan ngadu kayak gue dibulinya gini-gini nggak pernah. Oh, paling cuma sharing aja Ya, gitu. cuma sharing. Ini ada poin yang selanjutnya. Dulu Pujas ini emang pernah sekelas sama gue gitu ya di bangku SMA. Dan gue juga pernah, bukan ya sempet walaupun ya konteksnya bercanda, tapi sempet ikutan untuk membuli Putri naik Pujas. Nah di sini secara eksklusif Ridwan mau minta maaf nih sama Putri ya Put ya. Santai. Barangkali Ridwan pernah ya buat sakit hati Pujas gitu, terus sempet buat mental Pujas juga down pas lagi belajar atau gimana. Ridwan minta maaf ya Put ya. Ya, santai. Karena kan ya namanya remaja gitu ya, belum tahu apa-apa. Nah, sekarang pesan Putri untuk yang pernah ngebully Putri apa sih? Kalau pesan sih sebenarnya gini, ya udah sih jangan pernah ngebully orang lagi. Soalnya kalian gak akan pernah tahu sekuat apa mental dia untuk bangkit lagi. Bahkan jangan salah loh, banyak kalau lihat berita nih, lihat Google, banyak kasus pembulian yang berakhir dengan bunuh diri. Itu banyak. Coba deh cek Google. Oke, setuju sih sama itu. Kayak Putri pun waktu SMP pernah sampai cutting. Nah, itu sih yang bisa kita ambil gitu dari perspektifnya Putri sebagai, bisa dibilang korban nggak Bu? Korban bullying gitu. Iya bisa boleh. Sampai melakukan cutting. Dan ya kita nggak pernah tahu gitu di belakangnya itu seperti apa untuk yang pernah kita bully itu. Jadi ya jangan sampailah kita kayak gitu lagi. Nah, untuk selanjutnya Putri selama sekarang kan udah istilahnya udah udah damai lah, udah enak gitu ya, udah nggak ada bully-bullyan lagi karena ya benar-benar teman-teman kuliah Pujas itu ngerangkul. Nah, Putri udah ngemaafin semua yang pernah ngebully Putri belum sih? Masih proses. Serius, masih proses. Karena nggak gampang. Masa gini,
terutama yang paling parah ya, jujur ya, ketika kalau misalkan ngelihat dia di sosial media aja gitu ya, orang yang ngebully aku sampai parah kelihatan sama aku di sosial media, itu keriko lagi, semua memorinya tuh keriko lagi. Kalau itu baru ngelihat doang loh ya, baru ngeliat di sosial media doang. Gimana caranya kalau aku berinteraksi langsung? Bukan berarti aku tidak mau memaafkan ya teman-teman. Memaafkan tuh pasti mau, pasti apa namanya? Gak mungkin lah gitu. Aku gak maafin orang lain yang pernah ngebully aku gitu. Karena kan yang namanya Tuhan aja Maha Pemaaf kan. Masa iya aku enggak gitu sebagai hambanya. Tapi ya gitu, butuh proses. Ya mungkin di sini betul. Putri butuh proses ya. Orang aja kan sampai seenaknya bisa dibilang gitu ya, kayak ngebully Putri, dan ya mau ngemaafinnya juga gimana. Tapi kalau misalkan orangnya datang langsung ke Putri misalnya, itu kan kalau kata Putri tadi untuk interaksi itu susah. Kalau misalkan orangnya datang interaksi untuk minta maaf sama Putri, perasaan Putri gimana? Gimana? Apakah bisa, oh ya udahlah, orangnya juga udah minta maaf langsung gitu, atau gimana gitu? Aduh, kalau ini ya jujur aku ngejawabnya bingung. Apa ya? Karena kan seperti yang tadi aku bilang, cuman ngelihat di sosial media aja gitu, nggak interaksi langsung nih, lihat di sosial media aja, itu pasti keriko lagi. Mungkin maafin ya, pasti maafin lah, bukan mungkin sih, pasti. Cuman ya gitu, Proses namanya aja. proses, by proses aja. Oke, tadi kan udah nih pesan untuk pelaku bully. Jadi buat yang nonton ini yang pernah emang ngerasa pernah ngelakuin bullying atau gimana, ya kalian berhentilah, stop gitu di pas setelah nonton ini, karena ya kita juga nggak tahu di belakangnya itu seperti apa untuk korban bully ini. Nah, dilanjut Put. Sekarang pesan untuk para korban bullying. Gimana ya? Kalau aku sendiri untuk cara untuk bangkit, pertama kita harus self love atau mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri bukan berarti bukan cuma narsis ya, bukan cuma kayak iya aku cantik, aku ini, enggak cuma itu. Self love itu kita harus bisa nerima setiap keadaan kita apapun itu. Terus sama kita tuh harus tahu apapun yang kita butuhkan itu ya cuman kita sendiri yang bisa memenuhi gitu. Itu sih yang paling penting, harus self love terlebih dahulu. Karena kalau kita belum self love, susah buat bangkit lagi, serius. Dan ada nggak sih pesan yang kayak tadi Putri bilang kalau korban bully itu nggak sedikit gitu yang sampai bunuh diri gitu. Nah, yang mau disampaikan untuk korban bully itu apa? Kalau ada kepikiran buat self harm atau suicide atau self harm, itu pokoknya cepet-cepet alihin ke yang lain. Kalau kalian punya hobi, mending tekunin hobinya deh. Jadi biar pikiran itu lupa sama hal itu gitu ya. Ya sebenarnya lupa sih kayaknya nggak mungkin deh. Tapi ya teralihkan lah. Oke, berarti banyak banget nih pembelajaran yang bisa gua ambil atau kita ambil gitu, terutama ya buat gue sendiri yang sempat juga pernah untuk membuli orang, dan ya gue juga pernah gitu kayak ngerasain dibully, tapi itu emang rasanya itu nggak enak walaupun itu belum terlalu parah seperti si Pujas ini. Nah, jadi ya cukup segitulah ya obrolannya, mudah-mudahan ya kalian juga ngerti gitu untuk stop membuli seseorang. Jadi segitu aja video gue sama Putri. Putri, makasih banget ya udah sama-sama hadir di sini. Kita udah lama gak ketemu. Sekarang ketemu lagi. Makasih banget ya udah nyempetin. Iya, sama. Oke, pokoknya tetap jadi diri sendiri dan apa adanya. 1, 2, 3. Bye.